dapat digambarkan kenapa suasana kebatinannya ini muncul langsung oposisi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketum Rustam Effendi, karena partai-partai lain telah tersandera, partai-partai lain bungkam, mingkem, tenggelam, tak berdaya. Hari ini kita disaksikan oleh langit cerah Jakarta. Hari ini dengan kesadaran bahwa Republik ini sedang sakit parah dan anak muda bersepakat untuk bergabung di dalam satu partai oposisi rakyat. Partai rakyat oposisi. Pro. Situasi saat ini sangat mendesak untuk dilakukan perubahan dengan cara apapun. Terlambat perubahan ini kita laksanakan, hancur luluh negara kita. Kerusakan dari seluruh aspek kehidupan sudah pada titik kehancuran, titik yang serendah-rendahnya. Kita tidak mempunyai lagi kehormatan, kita tidak mempunyai martabat. Hari ini kita akan membacakan deklarasi yang disampaikan oleh Ketua Umum. Yang kedua adalah pernyataan sikap yang merupakan inventarisasi masalah yang harus segera dilaksanakan. Kemudian kita akan mendapat tanggapan-tanggapan dari aktivis-aktivis lintas angkatan, dari diantaranya adalah Profesor Egy Sujana, kemudian Bang Yus Sumadi Praja, Angkatan 66. Beliau adalah ex-wartawan Kompas Indonesia Raya dan Indonesia Raya bersama-sama Mukhtar Lubis. Kemudian dari saya sendiri, aktivis 7778, namanya dong, Tito Rusbandi. Kemudian rekan Bilung dari Angkatan 98, dari Ibu Susanti dari Wanita Pejuang, dari Pak Julkarnain, Ketua Umum Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Saudara Aris Yusuf sebagai Ketua Barisan Muda Partai Rakyat Oposisi, dan Jack dari Universitas Nasional. Mudah-mudahan ridho Allah akan mendampingi perjuangan kita. Amin. Pada Ketua Umum kami persilakan. Ya, silakan Pak Ketum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Selasa 6 Agustus 2024, kami aktivis lintas angkatan, mahasiswa, pejuang, purnawirawan TNI sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya Partai Rakyat Oposisi. Partai ini lahir dari keprihatinan dan hancurnya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Utang pemerintah dan BUMN hampir mencapai 20.000 triliun. Tingkat kemiskinan termasuk 100 negara termiskin di dunia. Prestasinya hari ini antara lain Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Dinasti politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan dan melindungi tuntutan atas pelanggaran hukum, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hari ini hukum menjadi alat kekuasaan untuk menindas rakyat demi kepentingan pribadi, keluarga, dan oligarki. Kejahatan hak rakyat di PIK 2 sebagai salah satu contoh kekejaman rezim berkuasa. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik bangsa telah dikeruk untuk kepentingan pribadi. Ratusan triliun hanya dinikmati oleh penjahat di lingkungan penguasa.
Blok Medan, nikel, judi online, serta kehutanan. Nikel di Halmahera dimiliki oleh keluarga Jokowi, dikeruk demi kepentingan pribadi. Itu semua hanya contoh kecil dari kekuasaan, kepuasan penguasa. Lancarnya KKN ini didukung oleh partai-partai yang tersandra kasus-kasus hukum, sehingga penguasa dengan leluasa membuat kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat. Situasi ini harus dihentikan. Perlu adanya kekuatan politik yang benar dan berani melakukan perlawanan total atas kekejaman rezim. Untuk itulah Partai Rakyat Oposisi hadir menyatukan rakyat oposisi untuk menjadi kekuatan besar dalam menggilas rezim zolim. Sudah lenyap martabat dan kehormatan bangsa. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk merebut kembali daulat rakyat, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan dijadikan sebagai dasar dan semua kebijakan pemerintah yang akan datang. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita merebut kembali kedaulatan rakyat. Statement dan pernyataan sikap dari Partai Rakyat Oposisi. Partai Rakyat Oposisi adalah partai yang berdiri dari situasi politik 2024 yang cacat hukum dan cacat moral, tidak beretika dan tidak demokrasi. Hal ini disebabkan karena masuk sosoknya Gibran sebagai putra Jokowi, sebagai wakil presiden yang berpasangan dengan Capres Prabowo. Undang-undang dirubah di Mahkamah Konstitusi, yang dimana Ketua Umum Mahkamah Konstitusi adalah paman dari Gibran, yaitu Anwar Usman. Putra Presiden Gibran dipaksa maju di Pilpres 2024 untuk berpasangan dengan Prabowo. Gibran adalah kader dari PDIP yang diambil paksa untuk maju di Pilpres 2024, yang kita sama-sama tahu bahwa PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres di pemilu 2024. Jokowi adalah dalang pelanggaran konstitusi dan menyalahgunakan jabatan sebagai kekuasaan dan alat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Di pemilu 2024, bukan persoalan di pemerintahan Jokowi, yakni susah lapangan pekerjaan, banyaknya pengangguran, harga-harga kebutuhan yang sehari-hari tinggi, pendidikan hari ini mahal, banyak sekolah-sekolah yang menjadikan pendidikan bisnis untuk mencari keuntungan, banyak ibu hamil, balita, serta ibu menyusui kekurangan gizi, perampasan tanah-tanah rakyat, penggusuran kepada rakyat-rakyat kecil terjadi, BBM yang menjadi kebutuhan rakyat untuk alat transportasi sehari-hari, harga tinggi yang cenderung naik terus, pajak pun naik. Hal inilah yang menginspirasikan Partai Rakyat Oposisi lahir dan terbentuk melihat kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Partai Oposisi Rakyat adalah partai yang mengedepankan kepentingan rakyat, keberpihakan pada rakyat yang berlandaskan pada Pancasila, nasionalisme, dan berketuhanan, serta berpegang pada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang menginginkan bangsa ini yang berdaulat, adil, dan makmur. Partai Rakyat Oposisi menuntut Jokowi untuk bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia akibat kesalahan yang Jokowi perbuat. Partai Rakyat Oposisi juga mendesak kepada wakil-wakil rakyat di parlemen, di DPR untuk berani menolak pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Partai Oposisi Rakyat menjadi garda terdepan bagi persoalan-persoalan rakyat. Salam perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan deklarasi dari sebuah tekad membentuk barisan oposisi. Satu barisan, siapapun yang berkuasa tetap dia akan mengkritisi kebijaksanaan yang dibuat. Teman-teman seperjuangan, kita akan mendengarkan beberapa tanggapan atas
adanya deklarasi ini atas pendirian Partai Rakyat Oposisi ini. Pertama, saya persilakan Profesor Egy Sujana sebagai penasehat hukum Partai Oposisi Rakyat. Persilakan, Pak. Terima kasih Abang Tito Subandi, Rusbandi yang dimuliakan Allah. Amin. Insyaallah. Juga ada Bang Yus, senior kita ini, angkatan 66. Dan Rustam Effendi sebagai ketua umum dari Pro Partai Rakyat Oposisi. Dalam kesempatan ini saya awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, sebagai jasa hukum untuk mengantarkan deklarasi dari Pro adalah membuktikan satu proses legalitasnya resmi gitu. Karena saya adalah penegak hukum, samping polisi, jaksa, hakim. Yang keempat adalah advokat. Dasarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pasalnya pasal 5. Sebagai penegak hukum dalam konteks advokasi, saya juga punya kelembagaan namanya Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Karena itulah mereka datang ke saya dalam kapasitas sebagai aktivis, terutama aktivis partai politik. Saya menyambut baik karena beberapa hal penting untuk menyamakan persepsi kita. Yang pertama adalah nuansa baru dalam pendirian partai ini untuk langsung oposisi gitu. Sehingga dapat digambarkan kenapa suasana kebatinannya ini muncul langsung oposisi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketum Rustam Effendi, karena partai-partai lain telah tersandera, partai-partai lain bungkam, mingkem, tenggelam, tak berdaya. Tidak ada yang berani mempersoalkan serius pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Itu kategori sehingga harus muncul berlawanan tegas kepada rejim yang ada. Elemen yang kedua, nuansa barunya dalam konteks ini adalah nggak perlu pakai malu-malu. Awalnya dulu semuanya bikin LSM, tahu-taunya Nasdem jadi. Dulu jangan LSM semua. Juga ada lain dulunya apa itu, Gerakan Rakyat Indonesia, ya, samalah, tahunya jadi partai. Dan hampir semacam itu semua rata-rata. Kecuali yang partai-partai lama kan, seperti Golkar, PDIP, ya dulu PDI kan, dan P3. Ini langsung terang-terangan, bahasa Jakartanya pasang badan lah. Ini gue, lu mau apa ya gitu loh. Lu jual gue beli. Lu jual gue beli gitu. Betul kan? Ini nuansa baru, anak-anak muda dan kombinasi orang-orang tua. Jadi dan tengahnya kita yang masih belum tua banget tapi juga udah nggak muda lagi gitu Bang. Jadi kombinasi yang bagus. Tapi ingat ya, di sini berposisi sebagai penasehat hukum dari partai ini. Makna dari itu adalah tolong para aparat yang lain-lain jangan main enak aja nanti bubarin apaan bubarin ya. Ini dijamin oleh pasal 28 huruf E UUD 45. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat
lisan maupun tulisan. Tidak boleh diganggu. Ini Undang-Undang Dasar 45. Karena itu dengan sangat bersiap membantu pro Partai Rakyat Oposisi secara ilmu hukum, sehingga eksistensinya tidak boleh diabaikan. Maka makna terdalamnya lain dari itu adalah dengan munculnya pro, dia setara dengan PDIP, setara dengan Golkar, setara dengan semua partai-partai yang besar atau yang sudah ada sekarang ini. Setara dalam pengertian hak-hak hukumnya. Jadi Anda bicara, silakan bicara apa adanya dan berproses penyempurnaan. Nanti DPC-nya sudah lengkap, baru kita ke Menkumham. Itu harus karena tahapan hukum begitu. Ya, daftarkan ke Dirjen AHU apa nanti. Ada juga notariatnya gitu. Nah, ini kan karena nggak peduli urusan-urusan gitu, yang penting bergerak dulu. Yang tampil lawyer duluan gitu. Darurat. Mengadvokasi. Nah, saudara-saudara, di samping urusan hukum tadi, pentingnya pro di sini adalah pilar ke berapa ya? Ketiga apa? Pertama kan tentunya adanya civil society. Jadi civil society itu kekuatan masyarakat ya untuk peradaban dirinya sendiri dan berkembang gitu. Yang kedua adanya partai politik ya, untuk supaya keseimbangan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat misalnya. Maka perlu partai politik. Inilah ada pro muncul. Yang ketiga pers. Nih banyak pers nih. Tolong YouTuber segala macam ya. Kalau pers yang mainstream nggak pernah berani munculin yang begini-begini. Karena mereka takut dibredel. Takut nggak boleh beredar lagi. Kita sebenarnya bukan nggak ada risiko, bisa di banned semua bisa ya, untuk nggak bisa tayang segala macam, nggak dimonetize. Tapi resiko itu saya bangga teman-teman pers yang versi youtuber, tiktoker juga yang lengkap hari ini hadir. Insyaallah suarakanlah, karena pers adalah pilar untuk demokratisasi ya, di samping partai politik, civilization-nya tadi ya, pemerintah tentunya, dan juga DPR RI-nya ya. Dan kita adalah bagian dari partai politik ya. Jadi ini adalah resmi secara baik ilmu hukum, ilmu politik dalam konteks keseimbangan trias politika. Gitu. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ini partai ini bisa dua sisi. Kalau nanti suatu saat menjabat, dia bisa eksekutif. Ketika aspirasinya diterima oleh banyak rakyat jadi anggota DPR, dia legislatif. Kalau jadi ada yang anggotanya itu nanti berikutnya ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, ya kan bisa aja namanya anggotanya. Itu yudikatif. Jadi mengisi 3 kelembagaan trias politika tadi sah, sangat dibenarkan oleh hukum, pro tampil. Tapi tolong ingat, jangan pro kepada rejim yang jahat, jangan pro kepada rejim yang kurang ajar sama rakyat. Salah satunya tadi sudah disebut judi online. Asal Anda tahu kenapa saya miris tentang judi online. Menurut data yang saya ketahui, perjalanan 1 tahun terakhir ini judi online itu terakhir sampai 31 Juli kemarin itu transaksi sebanyak 6 miliar kali. Bukan 6 miliar rupiah, 6 miliar kali
Rp3.000 yang diambil oleh sistem pembayaran bank. Sistem pembayaran bank ini dari 3.000 ada Rp200 diduga masuk ke bankir-bankir ini. Hitungan sementara menjadi 18 triliun untuk 7 bulan terakhir ini. Bayangkan. Kemudian dari yang dapat 200 perak tadi buat bankir-bankir 1,2 triliun. Jadi rakyat susah untuk judol, dia pinjaman online, dipakai buat judol, judi online, kalah, bangkrut karena pasti judi begitu, ujungnya rekayasa saja. Nggak punya uang untuk ditagih, ada yang bunuh diri. Banyak, beberapa, yang banyak lihat di media. Ada yang perceraian nggak bisa dihalangi, meningkat perceraian. Ada yang melakukan kriminalitas, menyolong, mencuri dan lain sebagainya. Bahkan membunuh. Ya. Bahkan polisi pun dibakar sama istrinya. Coba bayangkan polisi dibakar oleh istrinya yang juga polwan. Coba bayangkan. Nah, ini kan mestinya diperhatikan oleh partai politik. Partai politik itu kan isinya pemerintah yang jadi DPR, legislatif, yang di pemerintah jadi presiden pun kan, presiden itu kan dari PDIP. Jangan lupa itu. Menteri-menteri banyak yang dari partai politik masing-masing yang ada. Nah, kenapa mereka nggak peduli? Karena tidak pro tadi kepada penderitaan rakyat. Jadi kategori pro harus mengacu kepada penderitaan, harus mengacu kepada penderitaan rakyat dan mengadvokasinya. Itulah makanya saya mau jadi penasihat hukum di sini supaya orientasi gerakannya itu untuk perubahan-perubahan itu sendiri, yang untuk Indonesia bertakwa, untuk Indonesia jauh lebih baik gitu loh. Bukan Indonesia jadi bobrok, menurun sekali tingkat kemajuannya. Bayangkan kita ini sudah 79 tahun, nanti pas 17 Agustus kurang lebih 2 minggu lagi 17 Agustus. Umur kita bangsa Indonesia dalam arti kemerdekaan 79 tahun. Sudah 7 kali ganti presiden. Sudah ribuan ganti anggota DPR. Karena satu periode bisa 500-an anggota DPR. Sudah kali berapa pemilu coba? Berarti sudah ribuan anggota DPR berganti. Bukannya lebih baik, Indonesia bangkrut. Utang lebih dari 20.000 triliun. Dan belum lagi penderitaan yang luar biasa dari segi kecerdasan bangsa. 73% rakyat Indonesia yang muslim tidak bisa baca Quran. 75% tidak sholat. Lalu bagaimana diharapkan masyarakat yang adil makmur, masyarakat yang beradab, yang tercegah dari keji dan mungkar, sholatnya aja kagak. 75% itu berarti berapa kalau dari 285 juta? Lebih dari 200 juta kagak sholat, gak bisa baca Quran. Masya Allah. Oleh karena itulah Anda harus pro betul-betul penderitaan rakyat ini dan rubah menjadi satu kebijakan. Jadi jangan sampai ada yang underestimate, jangan ada yang buruk sangka kepada pro partai rakyat oposisi. Bersangka baiklah karena ini punya niat baik untuk merubah keadaan. Betul begitu? Betul. Kalau Anda menyimpang dari ini, saya mundur dari lawyer hukum. Nggak mau saya. Ngapain saya belain kalian? Dapat duit juga kagak, tapi saya dapat beban, nggak mau. Tapi karena Anda mau sama-sama berjuang, saya bersedia. Tanpa dibayar. Nah. Saya kira demikian. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Egy Sujana sebagai penasihat hukum
Partai Rakyat Oposisi. Sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari seorang wartawan pejuang, bekas wartawan harian Indonesia Raya, bekas wartawan Kompas. Kenapa saya katakan sebagai wartawan pejuang? Karena sekarang banyak sekali wartawan pecundang yang mendapat cuan mengorbankan idealisme, mengorbankan rakyat. Sampai hari ini kita lihat tidak ada satupun kecuali Tempo yang memberitakan secara objektif keadaan Indonesia ini. Kita dengarkan komentar dari Kang Yus Sumadi Praja, ex-wartawan pejuang. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini betul wartawan di Harian Indonesia Raya di bawah pimpinan Pak Muhtar Lubis. Dari tahun 1970 sampai 74 yang kemudian dibredel karena peristiwa Malari dengan 14 surat kabar lainnya. Kenapa saya menceritakan ini? Karena ketika 14 surat kabar itu dibredel, kita tidak mengikat perjanjian sama rezim yang berkuasa pada waktu itu di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Bahkan kita berusaha untuk menuntut pemerintah untuk membuktikan bahwa pers itu salah. Nah, kemudian saya dicekal selama 2 tahun pada saat itu, sehingga saya bisa diterima di Harian Kompas dengan perjanjian akan mentaati semua aturan yang dibikin oleh Kompas, karena saya dituduh terlibat gerakan mahasiswa. Menurut Pak Yaakob Utama, laporan dari Bakin, saya nggak tahu Bakinnya sebelah mana karena saya buktinya nggak diperiksa gitu. Bahkan 2 wartawan Kompas yang mengcover ceramahnya Dr. Andes Doro Joton Kuncoro Jakti pada waktu itu kuliah kebun di UI, Emmanuel Sebangun dan Aven Kwang, itu diperiksa oleh Bakin. Kalau Yaakob Utama enggak ya, mestinya Yaakob yang diperiksa oleh Bakin karena dia pemimpin redaksinya. Nah, beda dengan Indonesia Raya, Muhtar Lubis dan Enggak Bahudin itu ditangkap. Dan keluar dari penjara dia bilang, "Kita kamu tuh yang paling banyak." Karena sebetulnya kedua Indonesia Raya ini dibredel bukan karena peristiwa Malari sebetulnya. Dari mana Ibnu Sutowo itu mendapat bahan-bahan Ibnu Sutowo korupsi 10,6 miliar US pada saat itu? Itulah pertanyaan yang diajukan oleh jaksa pada saat itu. Jadi beda sekali dengan peristiwa Kompas. Kompas gara-gara Tito dan Pak Muli bikin demo di ITB sehingga ITB diduduki oleh Letnan SBY. Kompas dibedel dengan surat kabar dan mengajukan surat kepada Pak Harto menyesal atas perbuatannya dan akan mentaati ketentuan yang akan diatur pemerintah. Sayalah satu-satunya yang protes pada saat itu dan keluar sampai hari ini total tidak mau menjadi wartawan lagi. Nah, apa yang dibicarakan tadi oleh Profesor Egy Sujana, Indonesia ini dalam keadaan betul-betul super krisis. Bahkan, maaf saya menggunakan istilah PKI, Ibu Pertiwi sedang hamil tua, tetapi disetubuhi terus-menerus sampai lecet. Ini keadaan Republik Indonesia hari ini. Hancur Indonesia ini, bukan hanya oleh Presiden Jokowi, juga oleh partai politik. Bagaimana seorang gubernur, seorang wali kota, seorang bupati, atau seorang calon menteri yang ingin menjabat harus store kepada partai-partai. Bahkan ada salah satu aktivis ITB dan tokoh 73 menceritakan kepada saya ketika dia dipanggil oleh Jokowi untuk diangkat
jadi Menteri Pangan, baru 5 langkah dari istana, Sekjen PDIP sudah telepon, bisa store 5M. Dari mana Yus, seorang aktivis punya uang 5M? Jadi jabatan gubernur, jabatan wali kota, jabatan bupati, itu jadi bisnis. Transaksional. Transaksi. Nah, kalau itu mereka mengeluarkan sekitar 5M sampai 3M, mesti balik modal itu. Jadi selama 5 tahun mereka melakukan tindakan korupsi. Akibatnya gubernur, menteri, wali kota, bupati diperiksa oleh KPK. Ini yang terjadi di keadaan ini. Sangat buruk. Jangan mengharapkan dari pers mainstream. Beruntunglah kita dengan teknologi yang maju, kita bisa menyaksikan WhatsApp, bisa menyaksikan YouTube. Yang sampai hari ini sebetulnya mulai disensor oleh Kominfo. Bahkan ada beberapa YouTube yang hilang dari peredaran. Nah, inilah kesulitan reformasi ini. Kenapa? Awal dari reformasinya yang salah. Jadi 5 hari setelah reformasi itu terjadi, saya ditelepon oleh wartawan Universum, Yopi Lasut almarhum. Dia menanyakan, apakah ini terjadi reformasi? Aku bilang, apakah ini reformasi total? Bukan, ini reformasi ece-ece. Reformasi total itu harus memenuhi persyaratan. 1, harus bebas dari pengaruh Soeharto. Karena Soeharto masih bertindak seperti Newi di Birma, Deng Xiaoping di RT, Lee Kuan Yew, mengatur dari belakang. Kedua, harus bebas dari pengaruh Habibie. Karena Habibie identik dengan Soeharto. Orde Baru tahap kedua yang harus kita lenyapkan. Yang ketiga, harus bebas dari Golkar. Ibarat kita main bridge, kartunya udah lecek, geli kita megangnya. Artinya harus bebas dari P3, PDI, termasuk PDIP. Karena kelanjutan dari PDI. Yang keempat, harus bebas dari fungsi ABRI. Pada saat itu masih bercokol. Apa yang terjadi setelah reformasi? Beranak pinak Golkar itu. Golkar itu Wiranto kalah di Golkar. Kemudian apa yang terjadi? Dia bikin Partai Hanura. Sebelumnya Edi Sudrajat kalah. Dia bikin Partai PKP. Apa itu PKP? Partai Kalah Perang. Kemudian Prabowo kalah juga dalam konvensi di Golkar. Bikin Gerindra. Yang keempat, Surya Paloh bikin Nasdem. Jadi Pak akan beranak pinak. Yang mungkin bisa dikatakan reformasi yang tidak ada berbau-bau sama rezim sebelumnya, PKS kali. PKB ya karena dibikin oleh Gus Dur, oke lah. Tapi apa sekarang yang terjadi? Mereka mendukung rezim yang terburuk ini. Ini Jokowi ini presiden terburuk selama Indonesia mereka 79 tahun. Jadi dengan berdirinya Partai Rakyat Oposisi yang dibuat oleh Rustam Effendi, saya sangat mendukung. Kita tidak boleh kalah dengan partai-partai yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Rakyat itu hanya dibutuhkan 5 tahun sekali. Ini yang terjadi sekarang. Setelah itu dilepeh, kata orang Betawi bilang apa? Dilepeh katanya. Ini yang terjadi sekarang. Yang saya ngerti, gerakan mahasiswa nggak bergerak seperti sebelumnya. Karena perubahan politik di Indonesia tidak pernah dilakukan oleh partai politik. Partai politik itu penikmat dari perubahan itu. Selalu anak muda. Ketika Indonesia merdeka, Bung Karno dan Bung Hatta bilang, kami menunggu kemerdekaan dari saudara tua. Diculik oleh anak muda. Dipimpin oleh seorang
petan namanya Umar Bahsan yang berkuasa di Rengas Dengklok. Tapi sayangnya Umar Bahsan ini tidak mendukung Nasution. Dia mayor Siliwangi. Dia keluar dari Siliwangi, hobinya melukis. Masuk lekra dia. Jadi ketika 65 itu tanpa pengetahuan ideologis komunisme, dia ditangkap dan meninggal. Pada ini jasanya hebat sekali. Kalau di era sekarang atau Orde Baru, tiap toknya lah pada era itu, pada era revolusi. Jadi kemudian anak muda lagi, Malari, mulai tahun 71 ada mahasiswa menggugat, ada macam-macam lah gerakan-gerakan mahasiswa yang menentang Taman Mini, menentang pemilu, terjadi golput karena jangan milih katanya masyarakat. Itu semua gerakan anak muda. 70 sampai 77 penahanan Hariman, penahanan Indro Cahyono, almarhum Rizal Ramli, Heri Amadi ya, Heri Amadi. Itu mahasiswa. Kemudian sampai 78 mahasiswa yang bergerak. Tapi anehnya sekarang saya sudah punya cucu, bahkan saya sudah punya cicit. Ketika cucu saya bawa teman-temannya dari UI, dari mana-mana, saya tanya kepada mereka, apa yang kau pikirkan melihat Indonesia keadaannya super krisis seperti ini? Yang penting Aki bisa main game. Dan itu juga yang dilakukan ketika menu dari ARM datang ke rumah saya. Saya bilang, kenapa mesti emak-emak yang demo? Habis anak-anak aku main game. Ini yang terjadi. Tapi ada sebagian mahasiswa, terutama dari universitas yang di Islam yang di Win. Itu bagus. Ada kira-kira 10-15 orang, mereka berani bergerak. Jadi saya harapkan sekali dari senior-senior jemput bola, masuk ke kampus-kampus. Itu yang dilakukan oleh Rizal Ramli almarhum, Rocky Gerung. Jadi ketika di pemakaman, saya panggil Rocky Gerung, saya bilang, Rok, RR udah masuk liang lahat. Cuma satu yang masuk kampus, keluar kampus di Indonesia. Cuma lo, jaga kesehatan. Dia jawab, 167 kampus se-Indonesia saya datangkan. Saya minta kepada yang muda-muda, pada Bilung terutama, untuk masuk ke kampus. Untuk menjelaskan partai pro ini dengan Rustam, bahwa ini keadaan udah super krisis. Supaya bangkit mahasiswa. Jangan main game. Jadi anak-anak ini sekarang dimanja, terlalu dimanja dengan permainan ini tidak. Tugas kita sebagai senior yang saya lakukan sampai 2006, sekarang umur saya sudah 77, jalan saya sudah berat, sudah capek saya untuk masuk kampus, keluar kampus. Jadi saya senang dengan Rizal, Rocky Gerung mau masuk kampus. Nah saya mau minta sekarang kepada Bilung terutama, karena dia angkatan 98, untuk segera konsolidasi ke kampus-kampus. Saya kira perjuangan ini harus segera diselesaikan, karena ini Jokowi ini mesti diadili. Kita punya 3 presiden diturunkan dari kekuasaan. 1 Soekarno dengan tuduhan komunis, tidak dibuktikan secara hukum bahwa dia betul-betul komunis. Juga Soeharto dengan KKN-nya dan segala macamnya tidak dibuktikan. Jadi tradisi, termasuk Gus Dur menerima uang dari Bolkiah, dari Brunei, menggunakan uang bulog, juga tidak dibuktikan secara hukum. Jadi tradisi ini jangan terjadi lagi. Jadi Jokowi ini harus segera diadili dan segera ditangkap. Saya kira itu satu-satunya jalan supaya tradisi
seorang presiden menyeleweng, tidak akan terjadi. Jadi kelemahan Indonesia sekarang, pemimpinnya tidak jujur, tidak tulus, tidak ikhlas, tidak memiliki leadership, tidak memiliki integritas dan dignity. Harga dirinya udah gak ada sekarang dia. Lihat aja Cina seenaknya aja masuk ke Sulawesi, Borawali. Apakah mereka itu buruh biasa? Umur 18-17 mereka harus hamil. Jadi itu tentara merah udah di dalam. Bahkan saya bicara sama mantan kepala BAIS, saya nggak sebut namanya. Kalau kita perang sama Cina berapa hari persediaan amunisi kita? Aduh, jangan sama Cina dong. Sama Singapura aja cuma 3 hari. Lemah Indonesia ini. Semakin lemah dengan kelakuannya Jokowi ini. Saya kira Jokowi ini nggak boleh dimaafkan. Boleh dia nangis-nangis dengan air mata buayanya. Saya kira stop. Dan saya mengharapkan dari partai di bawah pimpinan Rustam untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak muda. Karena perubahan Indonesia, saya tetap percaya anak mudanya melakukan. Tidak oleh partai politik. Dan partai politik yang ada, kita bersihkan. Kita saring. Yang partai yang tidak memperjuangkan rakyat bubar aja. Ya, tapi susahnya nih partai ini, kalau kita bicara demokrasi, ya itu partai mesti ada. Tapi kalau partainya kayak begini, merugikan kita semua. Jadi kalau soal kepekaan terhadap keadaan ini saya selalu peka. Di era SBY saya lihat dia kerjanya lamlendig kata orang Belanda, lambat kayak kura-kura. Saya kritik dia. Bahkan saya bilang PKI dia. Ruhut Sitompul marah. Bilang tuh sama wartawannya bilang yang bikin DVD-nya. Bilang tuh kepada Yusma di Praja, jangan menuduh SBY PKI. PKI itu pengertiannya pokoknya kontainer isi. Isinya dolar. Pokoknya kontainer isi. Isinya dolar. Kalau PKI pengertiannya pokoknya kantong isi, terbatas. 2 bulan setelah itu terjadi kasus Hambalang. Mau ngomong apa tuh Ruhut Sitompul? Ini yang terjadi. Saya kira kita harus terus berjuang untuk memperbaiki nasib bangsa. Umur saya udah 77, tinggal berapa tahun lagi saya hidup. Nah, siapa yang bayar utang? Cucu-cucu kita dan cici-cici kita. Sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, hatur nuhun Kang Yus. Raja Wali Muda yang berada di Partai Oposisi Rakyat. Kita sudah mendengar pandangan dari seorang Yus Sumadi Praja, seorang pejuang dari Angkatan 66. Itu harus dijadikan pelajaran untuk kita semua. Saya bangga masih ada Raja Wali Muda yang mau berjuang di depan untuk memimpin pergerakan yang cepat, karena memang Indonesia sudah super kritis. Baik, kita dengarkan Saudara Bilum. Saudara Bilum Angkatan 98. Silakan, mau di sini aja. Di sini aja. Geser. biar lebih fokus ini. Ya, di sini aja. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih buat senior-senior yang sudah memaparkan pandangan dari Partai Rakyat Oposisi Pro. Juga terima kasih buat teman-teman kawan-kawan pers yang hadir hari ini untuk meliput deklarasi Partai Rakyat Oposisi yang disingkat dengan PRO pada 6 Agustus 2024.
Jadi dasar partai ini berdiri berdasarkan atas keresahan rakyat, penderitaan rakyat, serta jalannya pemerintah yang hari ini betul-betul kita lihat, betul-betul kita rasakan yang sangat kejam, menindas, serta tidak mempunyai kesosialan terhadap cinta terhadap rakyatnya, cinta terhadap negaranya. Ini dasar daripada partai rakyat oposisi yang tetap konsisten terhadap penderitaan rakyat, kepentingan rakyat yang hari ini kita rasakan dengan beberapa persoalan-persoalan dalam kehidupan rakyat seperti harga-harga semakin tinggi, pendidikan mahal, susahnya lapangan kerja, dan terlebih lagi pajak saat ini naik. Nah, ini cenderung bahwa di pemerintahan Jokowi ada pemerintahan yang sangat membunuh rakyat. Nah, untuk itu Partai Pro ini terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung, yang ingin dari kelompok manapun, yang satu perjuangan, yang sadar betul akan nasib bangsa ini, yang dimana saat ini Jokowi betul-betul harus kita lawan, Jokowi harus kita adili, Jokowi harus kita turunkan. Kenapa? Karena Jokowi sudah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan selaku sebagai presiden dengan merusak konstitusi, dengan merusak pemilu 2024 yang cacat moral, cacat hukum, dan tidak punya kepribadian. Hari ini sikap dari Partai Rakyat Oposisi serius untuk menyeret Jokowi dalam pengadilan rakyat atau rakyat menjadi hakimnya. Dan Partai Rakyat Oposisi salah satu partai yang mengedepankan kepentingan rakyat, keberpihakan pada rakyat. Dari beberapa kasus-kasus yang terjadi di rejim Jokowi, rejim yang benar-benar menindas, rejim yang benar-benar rusak, rejim yang benar-benar ngejolim, hari ini kita rasakan. Kenapa? Kita lihat hasil dari pemilu 2024 adalah hasil bagaimana Jokowi membangun dinasti Dracula yang mengisap rakyat serta menindas rakyat. Dan ini contoh konkret yang harus kita lawan. Untuk itu Partai Rakyat Oposisi mengajak dan menyerukan kepada kawan-kawan elemen apapun, terlebih juga kepada kawan-kawan mahasiswa, untuk kita menyatukan gerakan bersama melawan rejim ini, untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang sepenuhnya ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi di republik ini. Bukan di Jokowi. Jokowi bukan siapa-siapa di republik ini. Jokowi bisa jadi presiden karena dipilih oleh rakyat. Hari ini kita rebut kembali kedaulatan rakyat sepenuhnya. Untuk itu kami yang tergabung dalam Partai Rakyat Oposisi sadar betul dengan kondisi sekarang yang terjadi. Ini tambahan dari saya, karena kita tidak mau mengukir sejarah catatan buruk di zaman reformasi yang dimana pada saat 98 kita konsisten untuk melawan yang namanya kolusi dan nepotisme. Dan ini yang harus
betul-betul kita jaga, yang betul-betul harus kita lawan, yang betul-betul harus kita sadari bahwa gerbang reformasi, sejarah reformasi itu bukan sejarah main-main. Banyak teman-teman yang menjadi korban pada saat rejim Soeharto di 98, termasuk adik kelas saya, Sigit Prasetyo, adalah saksi dari kebiadaban rejim Soeharto pada saat itu. Untuk itu kami menjaga betul cita-cita dari reformasi 98. Jadi tambahan saya, untuk itu mari bersatu menggalang kekuatan bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan yang seutuhnya untuk merebut kembali kekuasaan ini, untuk melawan namanya rejim Jokowi yang benar-benar menindas dan rusak saat ini kita rasakan. Terima kasih. Salam dari saya. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Terima kasih kepada Saudara Bilung yang mewakili menyampaikan aspirasi dari angkatan 98. Sekarang kita akan dengarkan Ibu Susanti dari wanita Papua untuk kita mempelajari, kita mendengarkan satu pendapat dari sisi ibu, dari sisi mama. Kepada Ibu Susanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hadirnya kita di sini, kita akan melanjutkan terus perjuangan rakyat ini, karena Jokowi sudah menghancurkan rakyat, dan dengan adanya partai oposisi, rakyat oposisi ini, kita harus menghimbau, mempersatukan kembali yang tadinya kita sudah lemah karena dibilang kita kalah. Sebenarnya kita tidak kalah. Lalu kita akan terus perjuangkan. Kita ajak, kita kumpulkan para mahasiswa, ibu-ibu semua, mak-mak, untuk terus berjuang supaya tidak ada lagi rezim-rezim yang jahat yang selalu mengintimidasi rakyat, memiskinkan, dan hanya untuk kepentingan pribadi keluarga. Nah, kita sekarang ini harus terus berjuang, pantang mundur, selalu berpegang untuk memajukan rakyat Indonesia, karena bangsa kita sudah memalukan sekali di mata dunia. Dengan ini kita harus terus bersatu dengan adanya partai rakyat oposisi. Terus kita berjuang, maju, terus merdeka. Merdeka. Terima kasih Ibu Susanti. Kita dengarkan pandangan dari seorang Zulkarnain, Ketua Umum Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pejuang-pejuang dan para mujahid dan mujahidah Allah yang tidak pernah ada kata lelah dalam perjuangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langsung saja kepada kami merasa terhormat diundang kepada rekan kami satu perjuangan. Yang membuat provokator sih bukan saya, sebenarnya Ruslan Effendi sebagai ketua umum lempar botol di mana? Di itu, tapi ya nggak apa-apa. Nah, saya cuma mengingatkan ya kepada seluruh rakyat Indonesia ya, kalau memang perlu dibubarkan saja itu partai-partai yang memang tidak mendukung rakyat.
Setuju nggak? Kalau sudah menyengsarakan rakyat, yang sudah menyusahkan rakyat, itu dibubarkan saja. Nggak perlu ada lagi partai-partai itu. Cukup partai, partai rakyat oposisi. Itu aja. Yang penting partai rakyat oposisi bisa mensejahterakan rakyat. Itu. Nah, kalau menurut statement saya seperti itu. Kami juga, saya pribadi ya sangat mengiris. Mana jenderal-jenderal, mantan jenderal. Mana para tokoh-tokoh, mantan tokoh. Kamu diam semua, membungkam kamu. 1.000, sejuta kamu membungkam. Karena apa? Karena pada waktu itu judi zamannya SBY, begitu diangkatnya Sutanto, langsung yang namanya Togel, yang nama Singapura, yang nama yang lain-lain habis dihapus oleh siapa? Jenderal Sutanto. Itu baru jenderal. Pada dia mantan-mantan jenderal yang lainnya. Diam saja kamu, membungkam kamu, mendukung kamu semuanya. Saya tantang kamu mantan-mantan jenderal. Nih, saya Zulkarnain tidak pernah takut sama kalian. Buat apa takut? Mati juga, kalian juga mati kok. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan mengalami mati semua. Apa kita harus takut? Nah, ini terus yang kedua juga ya. Judi online itu sudah meresahkan rakyat. Apa yang dikatakan Profesor senior kita Bang Egy Sujana, apa yang dikatakan oleh yang lain-lain dengan mantan wartawan Kompas, ya, mana gerakan-gerakan rakyat Indonesia? Saya serukan rakyat Indonesia seluruhnya, jangan kamu memilih pemimpin yang zalim lagi. Ini mau pemilihan pilkada, pilih pemimpin yang baik, yang benar. Apalagi tanggal 17 nanti ini. Kalau tanggal 17 nanti, bagaimana tanggal 17 merayakan kemerdekaan di IKN Kalimantan? Berarti perubahan apa? Perubahan sejarah telah dihapuskan, sedangkan mendeklarasikan proklamasi di Jakarta, bukan di IKN, bukan di Kalimantan, tapi di Jakarta. Malu-maluin aja itu presiden kita itu. Siapa tuh? Samsul ya namanya ya? Samsul. Memalukan kamu itu. Kamu kalau nggak bisa memimpin, udah kamu gusur aja kamu. Berhenti kamu dari pimpinan. Jangan kamu seenaknya aja kamu mimpin rakyat. Rakyat ini sedang sengsara ini semuanya ini. Semua rakyat sudah menjerit. Kenapa menjerit? Yang menjeritlah rakyat. BBM susah. Di mana-mana BBM harus isinya Pertalite. Pertalite mau dihapuskan jadi Pertamax Green. Sementara ini sebenarnya bertanggung jawab ini adalah partai-partai yang mendukung Joko Widodo. Siapa dia? Pertama kali adalah Ibu Megawati, partai PDIP itu harus bertanggung jawab. Jangan kamu diam saja. Giliran kamu kalah, oposisi. Giliran menang, kamu diam aja. Bisu. Apa itu? Ngiris saya. Kami ini rakyat. Semuanya. Kami ini rakyat. Rakyat yang tidak pernah takut pada kalian semuanya. Pada pejabat-pejabat bejat seperti kalian. Pejabat-pejabat zolim yang mengintimidasi rakyatnya sendiri. Ya. Tolong jadilah pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah tidak ada lagi sila kelima. Sudah habis. Oke, itu aja dari saya. Saya cuma menghimbau ya, kalau memang nanti ya partai pro rakyat oposisi mengajak seluruh rakyat Indonesia yang ada khususnya di Jakarta, jika masyarakat mau
merayakan 17 Agustus, mari kita bersama-sama datang ke istana. Kalau mereka merayakan di IKN, kita sebagai rakyat, bahwasanya kita jangan merubah. Monas itu, bagaimana Monas? Monas itu sejarahnya agar rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak dibilang miskin, dibilang kaya. Ini cita-cita Monas, cita-cita Bung Karno. Oke, kurang itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf ya. Jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup emak-emak yang melawan. Terima kasih Bung Jul dengan semangat tinggi menyatakan kesiapan untuk memimpin people power bersama rakyat, bersama mahasiswa, bersama buruh, bersama mama, bersama kita semua. Dua pandangan lagi akan disampaikan oleh satu Aris Yusuf, Ketua Barisan Muda dari Partai Rakyat Oposisi, dan nanti terakhir adalah dari Universitas Nasional, Saudara Jack. Siapa yang Yusuf? Lagi sholat. Boleh. Ini aja dulu masih. Saudara Jack dari Universitas Nasional, silakan. Lagi sholat sih. Terserah. 10 menit boleh kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah mari kita panjatkan, karena berkat hidayahnya kita masih diberikan kesempatan secara lahir batin sehingga bisa berkumpul di tempat ini untuk bagaimana mendeklarasikan niat baik kita terhadap kondisi bangsa, negara, dan agama yang selalu kita gaungkan sebagai sesuatu yang harusnya menjadi sesuatu yang benar, adil, dan makmur untuk masyarakat Indonesia. Baik saudara-saudara sebangsa dan setanah air, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada teman-teman aktivis-aktivis senior yang hari ini masih mempercayai saya untuk menyampaikan aspirasi from the bottom dari mahasiswa, dari kaum-kaum yang termarginalkan. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwasanya gerakan mahasiswa mulai surut, maka hari ini saya hadir sebagai representasi daripada gerakan mahasiswa. Kita buka mata kita lebar-lebar, kita buka pandangan kita seluas mungkin, kita lihat sejauh mata memandang. Aktivis-aktivis mahasiswa masih berbicara persoalan reforma agraria, masih bicara persoalan ketimpangan-ketimpangan hukum, dan juga tentunya masih bicara persoalan kemaslahatan masyarakat dan terutama about humanism, tentang hak asasi manusia. Lebih lanjut, sangat menarik, Partai Rakyat Oposisi hari ini membawa tagline meminta pertanggungjawaban Presiden. 7 jam yang lalu diupload di media bahwasannya Gibran menganggap pertanggungjawaban dari Presiden itu merupakan satu hal yang biasa. Saya tidak berideologi kiri, tidak berideologi kanan atau apapun, namun saya sepakat dengan Hasto apabila mengatakan permohonan maaf Presiden harus diselingi dengan pertanggungjawaban yang totalitas. Kenapa demikian? Tahun 2023, lebih dari 6 juta ton Indonesia mengerahkan impor beras. Ini adalah satu permasalahan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Ini yang harus kita garis bawahi. Kita menolak permohonan maaf, tapi kita menerima pertanggungjawaban. Ini satu keanehan dalam berpikir. Dan Erich Fromm, salah satu filsuf itu, melarang untuk kita melakukan logical fallacy atau sesat dalam berpikir. Saya rasa itu yang perlu menjadi catatan kita pertama. Kita menolak permohonan maaf, belum tentu kita menerima pertanggungjawaban. Karena setiap permohonan maaf harus ada LPJ istilahnya kalau di organisasi, Bang. Mohon izin. Setiap permohonan maaf harus ada langkah pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya seperti apa? Tuntutan daripada Partai Rakyat Oposisi tadi, tangkap, adili. Kita tidak bisa menyerahkan pengadilan langit, pengadilan Tuhan untuk mengadili Jokowi kalau kita ingin cepat. Tapi kalau kita dilandasi dengan kesabaran,
biarkan keadilan Tuhan. Karena menurut saya seadil-adilnya pengadilan itu hanya pengadilan dari langit. Kalau orang masuk penjara hari ini mereka masih bisa bayar. Masalah korupsi ini Presiden Joko Widodo itu memiliki impunitas sebagai kepala negara sehingga KPK tidak bisa menyentuh itu. Itu yang harus digarisbawahi. Mau contoh atau kasuistik? Kita bicara persoalan kode dalam tanda kutip Blok Medan yang dipakai di Maluku Utara kemarin. Sama siapa yang itu namanya? Kaya. Iya, Kahiyang. Yang dari Maluku, ex gubernur Maluku Utara itu Abdul Ghani. Abdul Ghani Kasuba. Itu kan menggunakan kode-kode yang menurut saya itu kode dari konsorium sebenarnya. Kode lingkaran-lingkaran jahat yang sengaja dibangun untuk memperkaya satu sektor-sektor kekuasaan dalam tubuh oligarki. Dan ini yang harus dilawan. Berdirinya suatu partai, Bang, setahu saya memiliki landasan yang jelas. Dan apabila landasan kita adalah penderitaan rakyat, maka bukan konsolidasi dan mobilisasi saja yang menjadi kunci daripada perjuangan kita, tapi konsistensi akan berdirinya gerakan ini. Kita tidak mau partai politik hanya menjadi sesuatu yang praktis, yang taktis, atau yang pragmatis. Tapi kita mau sebuah partai ini bisa jalan permanen sebagai wadah penampungan aspirasi masyarakat. Karena nanti partai-partai politik ini yang akan menyampaikan aspirasi di ruang-ruang parlemen. Ketika ada rapat paripurna, ketika ada rapat pimpinan DPD, DPR, itu yang harus partai politik sampaikan. Partai politik tidak berbicara permasalahan anggaran partai. Partai politik tidak bicara lagi persoalan ideologi. Kita selesai permasalahan ideologi itu pada abad 18. Setelah itu perang dunia II dan lain sebagainya. Orang sudah perang ideologi, orang sudah perang senjata, orang sudah perang teknologi. Sekarang saatnya kita berperang persoalan aspirasi. Dan kalau kita masih saling menuding satu sama lain antara satu partai dan partai yang lain, saya rasa kita juga menjadi orang-orang yang mengesampingkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Karena setahu saya di dalam Pancasila itu ada yang dinamakan Persatuan Indonesia. Dan organisasi apapun harus bisa menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila itu. Saya bukan orang yang Pancasilais tentunya. Saya tidak hafal 36 butir Pancasila atau apapun itu. Tapi saya tahu bahwasanya Pancasila adalah falsafah daripada kehidupan umat. Bagaimana cara berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Dan tentunya saya pikir saya dikasih waktu tadi 10 menit ya, berarti sampai 55 ya, Bang. 3 menit lagi, Bang. 3 menit lagi. Saya dikasih waktu sampai. Dan terakhir yang perlu saya sampaikan, lagi-lagi saya selaku mahasiswa, kemarin kami mendapatkan tindakan yang tidak mengenakan dari institusi. Tentunya pada saat kami berdemonstrasi di Patung Kuda, kami dipaksa pukul mundur 2 kali itu. Dan ini merupakan satu kecaman terhadap Presiden. Di injury time Presiden Joko Widodo, kami meminta pertanggungjawaban untuk bagaimana memberikan kompensasi terhadap biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu langkah strategis daripada partai rakyat oposisi harusnya ya. Karena bagaimana untuk memajukan pendidikan itu adalah tugas kita bersama. Bukan hanya, tidak semata-mata kita menyerahkan kepada pemerintahan. Pemerintahan sebagai eksekutor harus memiliki konseptor-konseptor seperti kita. Nah, partai rakyat oposisi ini adalah konseptor daripada pemerintah yang nantinya akan menyukseskan apa yang menjadi aspirasi daripada penderitaan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Kamerat-kamerat seperjuangan, dan tentunya revolusi tidak pernah berhenti pada forum-forum diskusi. Revolusi tidak pernah berhenti pada forum-forum aksi sekali dua. Dan revolusi akan terus ada selama api di dada teman-teman sebangsa dan setanah air itu tetap ada. Saya pikir demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva la Revolusiana.
Terima kasih. Terima kasih Jack dari Universitas Nasional. Terima kasih Raja Wali Muda yang sudah siap membumbung tinggi ke langit untuk mematuk mata-mata oligarki. Dan terakhir kita dengarkan dari Ketua Barisan Muda Partai Rakyat Oposisi, Saudara Aris Yusuf. Ini lagi jalan. Sini Bang. Sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat para aktivis, para senior saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sampaikan bahwa kenapa saya sangat bersemangat untuk datang ke sini untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini. Karena saya selalu melihat bahwa rakyat ini dalam kesengsaraan, negara ini dalam sakit, hutang negara tinggi, tapi harga sandang pangan naik semua. Rakyat mendapatkan kesengsaraan. Pertanyaan saya, apakah Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijalankan selama ini? Tidak. Itu saya tanyakan. Sehingga saya ingin berkontribusi untuk berjuang dalam partai rakyat oposisi, sehingga kita bisa memperbaiki bangsa kita ini untuk kedepannya. Kenapa saya lihat partai rakyat oposisi sangat bermanfaat dan akan bagus ke depannya? Karena saat ini wakil kita di DPR yang para partai-partai itu tidak satupun yang saya lihat beroposisi terhadap kebijakan yang melanggar konstitusi. Tidak ada yang tidak membenarkan atau mempertanyakan, sehingga hak angket atau apapun pun tidak pernah dituruti. Sehingga untuk hal tersebut kita sebagai partai rakyat oposisi ke depan, semoga kita bisa menjalankan tugas kita untuk memakmurkan rakyat kita ke depan. Amin. Mungkin saya tidak perlu panjang lebar. Demikian pernyataan saya, dan saya siap untuk berjuang bersama Pak Ketua dan para aktivis di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Aris. Para teman-teman sekalian, teman-teman seperjuangan, pada sore ini disaksikan oleh langit Jakarta telah dideklarasikan Partai Rakyat Oposisi